Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmilayanti. Pada video ini saya akan menjelaskan langkah-langkah pembuatan daftar biaya atau tarif klinik menggunakan Microsoft Excel sesuai dengan soal yang telah diberikan. Nah, sebelum itu kita membuat tabelnya dulu, yang terdiri dari nama pasien, penanganan, tanggal masuk, tanggal keluar, lama inap, biaya layanan, biaya persalinan, dan total bayar. Jadi yang pertama kita ketik dulu nama. Langkah 1, membuat tabel. Mohon maaf dipercepat untuk mempersingkat waktu. Kita ketik aja. Oke, kalau kita kelas B, kita kelas A. Selanjutnya, membuat tabel untuk fungsi statistik yang terdiri dari total bayar keseluruhan pasien, biaya tertinggi, biaya terendah, jumlah pasien setiap kelas. Membuat tabel acuan atau referensi untuk rumus, lookup di biaya inap dan layanan nanti. Atau tabel referensi. Membuat tabel acuan atau referensi untuk rumus lookup di biaya persalinan nanti dan menulis soal yang diberikan oleh Bapak dosen.
Selanjutnya masuk ke penjelasan dari soal yang diberikan. Soal pertama kolom minat dan layanan menggunakan rumus lookup dengan tabel referensi biaya per hari. Minat dan layanan menggunakan VLOOKUP, jadi kita masukkan rumus VLOOKUP dengan buka kurung. Nah, buka kurung kita masukkan kelas ini tadi. Silakan sudah masuk nih. Habis itu kita di koma, sama timeline array itu di sini. Referensinya kita masukkan semua. Nah, biar sesuai gitu, kita pencet F4 biar mengunci. Karena ini tadi jadi koma lagi, karena ini tadi biaya inap yang kita tentukan, kita hitung dari sini. Kolom keberapa inap tadi, yaitu dari kelas 1, 2 berarti inap ada di kolom 2, pencet 2, terus di koma lagi kita pencet file, terus buka kurung. Karena lama inapnya selama 3 hari, jadi kita kalikan shift bintang, kita tarik ke bawah. Nah, enter. Udah nih, ini 900.000 karena dia 3 hari ya. Di kelas A Rahayu 900.000 karena dalam satu harinya itu 300.000 dikalikan 3 hari yaitu 900.000 ya. Nah, terus tinggal kita tarik aja deh. Nah, udah masuk semua. Terus lanjut ke layanan menggunakan VLOOKUP juga. Jadi dengan VLOOKUP, terus buka kurung kita ambil yang kelas tadi, masih sama acuannya itu sesuai dengan kelas tadi kan. Karena dia layanannya itu harganya menyesuaikan dengan si kelasnya. Kalau inap tadi juga disesuaikan dengan kelasnya, kecuali nanti persalinan itu dia disesuaikan dengan penanganannya, dokter atau bidan gitu. Terus kita ini titik koma, terus kita blok lagi di sini tabel referensinya atau tabel array. Nah, kita kunci menggunakan F4. Terus di koma lagi kita lihat di layanan ini dia tabel keberapa. Nah, kalau ingat tadi tabel kedua, otomatis layanan tadi tabel ketiga. Tabel ketiga kita pencet, terus di koma lagi kita pencet false, terus tutup kurung karena selama 3 hari pelayanan ini kita kalikan dengan 3. Teman-teman kita enter. Nah, kan tadi layanan 100.000 per harinya, karena dia menginapnya selama 3 hari, otomatis dikalikan 3 menjadi 300. Dan ini rumusnya tadi, tinggal kita tarik ke bawah. Oke, udah dia sudah langsung ke semuanya ya. Kalau dia rumus ngikutin kayak gini tadi kan, di kelas C biayanya 70.000, kelas C di 50.000. Nah, per 3 hari 150. Kelas B dia di 70.000 per 3 hari, jadi 210.000 itu. Terus kalau untuk persalinan dia sama menggunakan untuk soal kedua itu persalinan dikerjakan dengan VLOOKUP juga. Soal kedua tabel persalinan juga menggunakan rumus lookup dengan tabel referensi menggunakan biaya persalinan. Persalinan ini mengenai biayanya menyesuaikan tentang dokter atau bidan, terus kita masuk ke kolom penanganan. Kita tarik kolom penanganan ini, udah, terus kita titik koma masuk ke tabel array. Nah, biaya persalinan tadi acuannya di sini yaitu dokter 1 juta, kalau bidan 750. Nah, kita masukkan, kita blok. Nah, udah kita blok, kita pencet F4 untuk mengunci. Nah, udah kekunci. Nah, kita ulang, pencet F4 untuk mengunci, terus titik koma lagi ya. Sudah, karena tadi ada 2 kolom yaitu nama dan ini, berarti kita masukkan kolom 2. Pencet false. Dia tidak dikalikan karena biaya persalinan itu cuma sekali saja bayarnya, menyesuaikan dengan dokter atau menyesuaikan dengan penanganannya, bukan menyesuaikan lama inapnya.
Kalau yang tadi seperti biaya inap, pelayanan itu menggunakan sesuai dengan kelasnya, kelas A, C, B, A, B. Nah, kayak di sini sesuai dengan kelasnya. Otomatis kita narik yang di awal di kelas. Tapi karena persalinan ini tadi menyesuaikan dengan penanganannya antara dokter atau bidan, jadi kita tarik itu di sini. Berbeda kolomnya. Jadi kita menarik pertama di penanganan dulu, baru nanti kita tarik ke tabel referensinya, yaitu ini tabel ini, tarik di penanganannya, tabel referensinya. Udah kita enter 1 juta, tarik ke bawah. Oke, udah. Nah, besok bayar tadi tinggal kita pencet sama dengan sang, kita blok ini yang di inap, sang Soal ketiga total biaya. Menggunakan rumus SUM dengan menjumlahkan biaya inap, ya kan? layanan, dan persalinan. Otomatis total bayar per orangnya itu kita tambah inap, ditambah layanan, ditambah persalinan, tutup kurung, terus kita udah nih ketemu di 2.200.000. Terus tinggal kita tarik ke bawah. Oke, nah udah kejumlah semua. Jadi ini si Rahayu yaitu 900.000 untuk biaya inapnya, layanan 300.000, persalinan 1 juta. Jadi totalnya di 2.200.000. Kalau untuk Santi tadi karena dia kelas C, otomatis biaya inapnya cuma 300.000 selama 3 hari, 150.000 selama 3 hari untuk layanannya, dan 1 juta karena dia menggunakan dokter juga. Jadi totalnya 1.450.000 dan seterusnya ya. Soal keempat menggunakan fungsi statistik bayar dengan berarti memasukkan otomatis rumus SUM, kita max, masukkan min, total keseluruhan UNTUS. dari total biaya perorangannya tadi. Jadi kita ketik sama saja penjumlahan tadi ya, sama dengan kurung, kita tarik yang di sini tadi, total biaya tadi kita tarik sampai bawah, tutup kurung, enter. Nah, jadi total di 8.720.000 rupiah. Lanjut. Nah, karena di sini dia mencari biaya tertinggi, otomatis kita menggunakan rumusnya yaitu sama dengan ketik next. Kenapa? Karena biaya tertinggi itu rumusnya next dari sini ya. Ulang, pertama sama dengan next, buka kurung, tertarik dari total biaya si Rahayu sampai ke Ica. Nah, jadi siapakah yang paling tinggi? Yaitu 2.200.000 yang paling tinggi. Terus kalau untuk yang rendah kita menggunakan rumus min, sama dengan min, buka kurung, tarik lagi yang tadi, oke, kurung, enter. Nah, jadi di 1.450.000 yang paling rendah di sini. Jadi si Santi yang paling rendah, untuk yang paling tingginya ada di Rahayu. Nah, untuk jumlah kelas kita menggunakan rumus kuantif, yaitu sama dengan kuantif titik koma, kita menggunakan ini tanda petik, terus karena jumlah kelas A yang kita cari, kuantif sama dengan buka kurung dulu ya guys, tarik dari sini. Nah, udah, baru si titik koma, baru ini, terus kita pencet ini lagi karena kita mau mencari jumlah kelas A. Kayak gini, baru tutup kurung, enter. Nah, dia ada di 2 kelas. Terus kita ulangi lagi tadi sama dengan kuantif. Nah, kita kurung dulu ya kan, baru kita tarik kelasnya. Nah, sudah kita tarik, titik koma lagi, sesuaikan dengan yang di laptop masing-masing ya. Kalau saya ada di titik koma, baru kita masukkan kriterianya, bukan titik tanda petik 2, kita masukkan karena kita mencari jumlah kelas B atau masih B, titik 2 lagi, dan titik lagi, kurung, enter. Nah, ada 2 kelas itu 2 ya. Terus kelas C lagi sama nih, sama dengan kuantif, terus buka kurung, kita tarik lagi di sini. Udah ditarik, kita titik koma lagi, terus kita masukin tanda petik, terus kita masukin oke karena dia mencari kelas kurang lagi sama dengan oke. Udah selesai. Jadi di sini udah kelihatan semuanya ya teman-teman. Nah, kalian bisa lihat
biaya-biayanya. Itu kita menggunakan rumus-rumus si Excel tadi. Selesai. Oke, setelahnya dari tugas ini dapat disimpulkan bahwa saya menggunakan keterangan beberapa fungsi Excel, yaitu VLOOKUP untuk biaya inap, pelayanan, dan persalinan menggunakan VLOOKUP. Terus kita juga ada mencari data berdasarkan tabel, yaitu menggunakan fungsi sum. Terus untuk menjumlahkan datanya untuk menggunakan fungsi sum. Terus untuk total biaya tertinggi menggunakan max, kalau untuk biaya rendah menggunakan min, kalau untuk mencari jumlah kelas A, jumlah kelas B, dan jumlah kelas C itu menggunakan kuantif. Untuk menghitung jumlah data berdasarkan kriteria tertentu menggunakan kuantif. Nah, dengan menggunakan fungsi-fungsi tersebut, proses perhitungan biaya klinik dapat dilakukan dengan lebih cepat, tepat, dan efisien. Demikian praktek yang dapat saya selesaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.